Ini kita bicara pemilu dulu, Pak. Di Kejaksaan yang penanggung jawab pemilu itu siapa? Saya nggak ngelihat ada bagannya tadi, Pak. Apakah Pak Jaksa Agung? Apakah Pak Jamdatun? Atau siapa? Kemudian pemahaman terkait sentra Gakumdu seperti apa? Ngerti nggak pidananya beda dengan pidana pemilu? Ngerti nggak pidananya beda hukum acaranya? Ini yang berkali-kali nggak ngerti, Pak. Mohon maaf, kita sudah hampir 5 kali pemilu langsung. 2 kali pakai undang-undang yang sama ini. Itu loh. Nanti Pak Reda ini tugasnya berat, Pak Reda. Tahu membedakan mana yang money politics, yang dikatakan Pak Supriyansa tadi, Pak. Kalau Pak Supriyansa itu bicara money politik, takut apa karena dia pelit, saya nggak tahu itu. Atau cost politik. Beda, Pak, money politik sama cost politik. Bedakan antara kampanye, Pak, ya dengan konsolidasi tim. Kita ngumpulin semua orang, Pak. Jangan dibilang kita kampanye kalau yang kita kumpulin itu tim. Kita bagi uang di hari tenang, Pak. Jangan kita bilang kita ngapa-ngapain money politik, orang kita kasih ke tim. Oh, yang mana yang tim, yang mana yang relawan, yang mana yang apa, itu beda semua, Pak. Treatmentnya beda. Bagaimana dengan pemahaman terkait bahan kampanye dan alat peraga kampanye? Saya nggak bisa berharap sama KPU Bawaslu. Dulu, Pak, saya mantan Komisi 2. Sekarang kami berharapnya sama Kejaksaan. Itu, Pak. Kemudian, Pak, ini pada halaman 8, Pak, kita bicara mengenai laporan apa yang bisa diterima. Temuan apa. Ini juga harus ada kesepahaman, Pak. Dalam satu kabupaten aja bisa beda loh, Pak, pemahamannya. Harus ada penyamaan persepsi. Saya ingin Pak Jamintel nanti kita buat rapat lagi ya terkait dengan penyamaan persepsi yang terkait dengan pemilu itu. Campaign itu apa, kemudian macam-macam lah itu. Jadi setelah Bapak berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Kalau ada masalah di lapangan, Pak Jaksa Agung, saya lapor ke siapa? Saya lapor kemana? Ini ditindaklanjuti nggak? Bagaimana kalau tidak ditindaklanjutin? Nanti saya bilang copot ganti, nanti salah lagi. Ya Pak Jampidum ya, kan salah lagi nanti. Itu. Pak Reda ini angin segar. Mau membuka diri, mudah-mudahan bisa juga bisa memberikan banyak manfaat di institusi kejaksaan. Kita mohon betul, Pak, ini diperhatikan. Kemudian bagaimana perintah kepada Pitsus dan Pidum untuk menunda proses pemeriksaan lead maupun dik. Ini hanya untuk penanganan tipikor nggak? Apa misalnya suami gaplok bininya nggak boleh diproses? Itu loh. Pidana-pidana umum yang biasa yang dilakukan. Ini karena kami juga berkaitan dengan pasukan kami, Pak. Bukan pasukan kami tukang gampar bini, bukan. Ini namanya penyakit masyarakat tuh banyak. Ini juga kami butuh penjelasan. Itu. Ya, apakah termasuk dengan 303 judi atau mana-mana lah itu. Berikutnya mengenai posko pemilu. Apa itu posko pemilu? Kerjanya apa? Kan sudah ada sentra Gakumdu. Posko pemilu jadi untuk apa? Kalau kerja-kerja teknis, di mana kewenangan jaksa menjalankan kerja-kerja teknis? Kemudian ada surat edaran optimalisasi posko pemilu. Apa yang mau dioptimalisasi, Pak? Berikutnya pada halaman 14, Pak, surat keterangan pemberian surat keterangan kejaksaan terhadap pencalonan legislatif pada pemilu 2024. Ini surat keterangan kejaksaan yang mana, Pak? Apa SKCK polisi jaksa mau buat lagi gitu? Atau seperti apa? Untuk datun, nah ini saya katakan, Pak, sengketa tun. Kami mohon sekali, Pak, ya, yang namanya kejaksaan itu jangan sampai mewakili peserta pemilu. Oke, penyelenggara pemilu juga nggak boleh, Pak. Saya korban, Pak. Saya 2009 saya ketua tim pemenangan Mega Prabowo. Lawan saya adalah kejaksaan, Pak. Waktu itu namanya siapa itu? Pak Jampidum.
Takut semua ngumpulin bukti, takut Pak, anak buah Pak. Kenapa? Karena di sebelah sana lawyernya presiden terpilih, waktu itu Pak SBY Pak. Itu adalah Jampidum. Kalau ini direplikasi sampai ke bawah Pak, tiba-tiba lawyernya KPU Kabupaten, KPU Provinsi, itu tiba-tiba jaksa, bubar, orang gak ada yang berani ngumpulin data lagi Pak. Ini makanya Pak Arsul saya katakan ini hati-hati, kita ngasih kewenangan terbatas. Begitu juga pendapat hukum atau LO. Pendapat hukum atau LO tidak boleh, yang minta itu adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pengawas pemilu. Bapak usernya pemerintah negara Pak. Gitu. Apalagi menjadi penasehat hukum pasangan calon presiden atau pasangan calon wakil presiden terpilih atau pemenang yang suaranya paling banyak. Nggak bisa Pak. Itu udah ngerasain Pak kemarin Pak. Pak, Undang-Undang 11 2021 Pak. Ini adalah ikhtiar bersama Komisi 3 untuk menguatkan kejaksaan. Menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada kepentingan lain. Tanpa ada pesanan lain Pak. Kami buat untuk menjamin kedudukan dan peran kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.